syukur dan terima kasih Tuhan, saat ini kami akan belajar sertai kami Tuhan agar kami boleh belajar dengan baik dan memahami apa yang akan dijadikan oleh hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengan doa kami ini. Terima kasih Mega. Sebelum seorang memulaikan kelompok pembelajaran, Ibu akan mengecek hadiran terlebih dahulu. Mega Poguman, Hadir Ibu. Linciana Momongan, Hadir Ibu. Elviana Baranoy, Hadir Ibu. Dinda Mamonto, Hadir Ibu. Siti Hamenda, Hadir Ibu. dan semuanya hadir ya. Ya Ibu. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Ibu ingin mengecek terlebih dahulu kerapian dari anak-anak. Apakah semua memakai pakaian yang rapi? Oh baik, semuanya rapi ya. Ya Ibu. Sebelum kita masuk di dalam pembelajaran, untuk supaya terlalu bersemangat, Ibu akan memberikan atau orang akan menyanyikan lagu bersama-sama. Betul? Sama tahu toh tentang lagu tumbuhan? Udah, Ibu. Bagus. Coba berdiri dulu lah. Berdiri dulu supaya orang mulai menyanyi dengan semangat. Oke? Terus mau mulai ya. Sama-sama ya. 1, 2. Sambil tepuk tangan ya. Ayo kawan, kita sebutkan tanam bagian dalam tumbuhan. Ke-1 akar, ke-2 batang, ke-3 daun, ke-4 bunga. Ayo, ayo ke-5 ke-5 buah, ke-6 biji. Ingat, ingat, ingat selalu, itu bagian dalam tumbuhan. Oke, jadi kita telah menyanyikan lagu tadi. Berarti anak-anak semua sudah tahu kan apa yang menjadi materi kita di pagi hari ini? Sudah Ibu. Tentang apa? Tumbuhan. Pintar sekali. Jadi sebelum menyampaikan materi ini, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini sebelum. Jadi tujuan dari pembelajaran kita di pagi hari ini yang pertama adalah siswa sekalian mampu untuk mendeskripsikan bagian tumbuhan secara rinci. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bagian utama tumbuhan beserta bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, siswa dapat membilang bilangan dan membandingkan bilangan. Dan yang keempat, siswa dapat mengkomunikasikan gagasan imajinatif yang didapat dari pengamatan benda-benda di sekitar. Nah, itulah menjadi tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, Ibu akan menggambar mengenai tumbuh-tumbuhan, bagian atau tumbuh-tumbuhan. Sambil Ibu menggambar dan menulis, anak-anak juga akan menulis. Inilah gambar yang telah Ibu gambar. Jadi di sini itu ada gambar batang, ada gambar daun, ada gambar akar, dan ada gambar bunga dan buah. Nah, ada yang tahu nggak fungsi dari akar ini untuk apa? Untuk Menyerap air. Oke, menyerap air ya. Kalau dari batang, Untuk menyambang tumbuhan. mengantar air dan juga bunga. Oke, mengantar air ya. Nah, kalau untuk daun, Tempat supaya sintesis tempat sintesis. Kalau buah, Makan apa Bu? makan. Kalau bunga, untuk apa? Hiasan. Untuk Alasan buat pemberian. untuk alat perkembangbiakan untuk hiasan. Oke, jadi semua tadi yang anak-anak bilang tadi benar semua bahwa ini betul akar ini sebagai
dan dari hasil dari fotosintesis ini menghasilkan buah. Di dalam buah ini ada biji. Ya, biji ini nantinya akan digunakan untuk ditanam dan menghasilkan tumbuhan yang baru. Begitu juga dengan bunga-bunga ini adalah tempat mereproduksi oleh tumbuhan. Nah, selanjutnya tumbuhan ini memiliki atau dia tinggal di beberapa daerah atau dia memiliki tempat-tempat hidup, yaitu tempat hidupnya ada di darat dan ada di air. Nah, seperti yang telah ibu gambar ini, ibu berikan di sini, ibu berikan ada gambar tanaman-tanaman yang hidup di air dan di darat. Nah, seperti kaktus ini dia hidup di darat. Nah, kalau telaga ini di mana? Air. Kalau ini gambar apa? Ini dia hidup di mana? Darat. So bagus dan kak sama-sama mengerti. Jadi ibu tidak akan panjang lebar karena anak-anak sekalian mengerti. Nah, selanjutnya karena atau masih ada lagi yang mau ditanyakan, dan kalau ada yang masih bingung tak apa-apa bertanya. Iya. Nah, karena sama-sama paham, ibu akan membagikan tugas beserta LKPD. Nah, tugas ini nanti ibu akan gambar di papan, tapi LKPD-nya ibu akan membagikannya langsung kepada anak-anak. Jadi di sini ibu membagi menjadi 2 kelompok, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ini dia. Selamat mengerjakan. Boom. Oke, sampai sudah selesai. Jadi, sama sudah ini? Sudah. Sampai yang presentasi dulu. Oke, kelompok sini silakan. Jadi, selesai kalian presentasikan LKPD kalian, langsung mengerjakan di mana ini adalah nama-nama tumbuhan. Kalian harus mencocokkan dia itu tinggal di mana, di air atau di darat. Oke, Ibu. Baiklah, kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini yang pertama ada tumbuhan bunga, yang kedua itu ada buah yang kecil ini, baru ini adalah daun, kemudian batang, dan yang terakhir itu ada akar. Nah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu tentang bagaimana tumbuh-tumbuhan dan di mana tempat tumbuhan itu hidup. Yang pertama ada kaktus, yang dimana dia hidup atau berkembang di darat. Yang kedua ada teratai, dimana teratai ini berkembang atau hidup di air. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Kembalikan kepada Ibu. Ya, benar sekali. Jadi apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1, apakah dari kelompok 2 mempunyai tanggapan? Iya, pas ya. Baik. Kelompok 1 dipersilakan untuk kembali dan kita berikan tepuk tangan. Ya, selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Saat ini kami akan presentasikan hasil kerja kami. Baik, bagian tumbuhan yang pertama ada bunga, dan bagian tumbuhan yang kedua ada buah. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang ketiga ada daun, keempat ada batang, dan terakhir ada akar. Selanjutnya silakan kerjakan untuk di papan tulis. Di sini ada tumbuhan bunga matahari. Bunga matahari tumbuh di darat, dan eceng gondok tumbuh di air. Sekian presentasi dari kami kelompok 2, dikembalikan kepada Ibu.
pengerjaan LKPD. Melalui pengerjaan LKPD ini, kiranya Ibu harap anak-anak sekalian mampu dan sudah tahu mengenai tumbuh-tumbuhan, nama tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan, manfaatnya, dan di mana tempat tinggalnya, di air ataupun di darat. Nah, melalui juga LKPD ini dapat melatih kerja sama dari adik-adik sekalian agar lebih kompak dan dapat bekerja sama dalam tim. Sekian pembelajaran kita di pagi menjelang siang hari ini. Kiranya apa yang telah tadi kita pelajari itu dapat anak-anak praktekkan dan dapat diingat terus sampai ke depannya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di pagi menjelang siang hari ini, coba kalian rapikan terlebih dahulu. Sebelum kita akan pulang ke rumah, kita rapikan dulu. Dan kita akan berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Baik, silakan Megan. Untuk itu mari kita berdoa. Puji syukur limpah terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu kami boleh belajar. Biar apa yang telah kami dapat saat ini itu berguna buat kami. Terima kasih Tuhan. Doa kami. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih ya. Sama Ibu.